Salam. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa, yang tidak tergoyahkan ya. Jangan sampai kita mundur, tetapi kita tetap semangat. Memiliki Allah bukan berarti tanpa masalah ya, tapi justru dengan kehadirannya membuat kita mampu melewati masalah. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang bertumbuh, dan siapa yang bisa bertumbuh adalah orang yang mengecap kebaikan Tuhan ya. Kebaikan Tuhan salah satunya membuat saudara dan saya berharga di mata Allah. Wow, luar biasa ini ya. Mungkin orang-orang yang kita jumpai yang belum mengenal kita memandang kita sepele, enggak masalah ya. Tetapi saudara dan saya ditetapkan menjadi orang yang spesial ya, berharga di mata Tuhan. Baik, mari kita akan baca dari Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan membaca ayat ini bersama-sama. Yesaya 43 ayat yang keempat. 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Silakan duduk. Luar biasa. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, bahkan membuat kita spesial di matanya. Aku ini mengasihi engkau. Engkau berharga di mataku, ya. Mulia. Siapa sih kita? Kita punya latar belakang seperti apa? Kita melihat rasul-rasul Petrus, Yohanes hanya seorang nelayan. Mungkin di mata pejabat-pejabat tinggi mereka tidak ada harganya. Tetapi orang yang sudah dipanggil, dipilih Tuhan, itu spesial, berharga di mata Tuhan. Sebab itu jangan melakukan hal-hal yang tidak berharga ya. Puji Tuhan. Nah, bahkan disebutkan di situ, aku memberikan manusia sebagai gantimu. Mungkin kita bingung apa ini ya. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Kita ingat ketika Hizkia, Raja Hizkia, dia mendapat tantangan dari Raja Asyur. Nah, ketika dia dapat tantangan dari Raja Asyur, dia mengutarakan di hadapan Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 19 itu ya. Tuhan, siapa kami ini? Engkau tahu kalau aku waktu duduk, waktu aku berdiri, pokoknya tahu kelemahan Raja Hizkia itu dalam menghadapi Asyur yang begitu besar. Nah, dia menyerah, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan si Hizkia ini. Ya, Hizkia itu orang Israel, saudaraku. Nah, ketika Hizkia berdoa dan menghadapi tantangan, Raja Asyur kirim surat, mengolok-ngolok, kamu nggak mungkin bisa mengalahkan saya, mengintimidasi. Wah, benar-benar down Hizkia ini. Dia bawa surat itu di hadapan Allah, di bait Allah, dia buka itu. Apa yang terjadi? Yesaya memberitahukan kepada Hizkia, nggak usah takut, besok Tuhan akan bertindak. Ternyata di perkemahan orang-orang Asyur ada 185.000 mati seketika. Tuhan merelakan manusia-manusia itu karena menganggap Israel ini spesial di mata Allah. Aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai nyawa. Jadi saudaraku, Tuhan itu membuat kita spesial. Dan saudaraku, kita melihat bahwa ayat 1 dikatakan ya, Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub,
yang membentuk engkau, hei Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi firman ini disampaikan untuk Yakub. Yakub masih ada? Enggak ada sudah. Tinggal keturunannya, orang-orang Israel. Hei Yakub, aku yang sudah memanggil engkau. Aku memanggil dengan namamu. Jangan takut, aku yang menyertaimu. Jadi saudaraku, ketika Allah sudah menetapkan memanggil Yakub, dan itu dia pegang. Engkau Allah yang tidak tergoyahkan janjinya, firman-Nya. Begitu Allah mengasihi Yakub, memilih Yakub, selamanya Yakub di mata Tuhan menjadi orang-orang yang berharga. Haleluya. Yakub itu sama dengan Israel, ya. Penggantian nama, nanti kita periksa. Begitu spesialnya Yakub di mata Allah, berharga. Dan ini merupakan apa? Kelanjutan dari Tuhan memanggil Abraham, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Nah, ini Yakub ini yang akhirnya menjadi Israel. Dari zaman Abraham sampai sekarang Israel tidak berubah apa. Tetap ada bangsa Israel. Karena Tuhan berjanji kepada Abraham, dan ini Yakub keturunannya Tuhan pegang. Bukan hanya itu, ketika Yakub bergumul, maka saudaraku, Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Coba kita baca Kejadian 22 ayat 18. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Allah berkata kepada siapa ini? Abraham. Nah saudaraku, ketika kita taat, itu menentukan masa depan anak cucu kita. Ketika hari ini kita membuang waktu, ketika kita hari ini mengisi waktu-waktu kita dengan tidak taat kepada Allah, itu juga menentukan masa depan kita. Keputusan yang kita ambil hari ini itu menentukan masa depan kita. Haleluya. Nah saudaraku, kita melihat di sini bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu digenapi. Pasal 26 ayat 4. Kejadian. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu sebuah negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan kepada Abraham, termasuk kepada Yakub. Bukan hanya itu. Ketika kita melihat bahwa Yakub itu punya sejarah yang kelam. Ketika Tuhan memanggil, engkau berharga di mataku. Sebetulnya Yakub ini siapa sih gitu ya? Yakub itu punya sejarah kelam. Masih ingat? Dia merebut hak kesulungan kakaknya Esau. Dengan trik penipuan, ya, dia pakai dia kan kulitnya halus, sementara Esau berbulu. Wah, ibunya juga mendukung, ya. Ibunya mendukung Yakub. Udah kamu buat nyembelih, cepet ambil kambing atau domba, sembelih, berikan kepada ayahmu. Loh Bu, kulitku halus, piye iki, ya? Gimana ini? Sudah, kulit dombanya ditempelin di lehernya, di lengannya gitu ya. Nah, terus Ishak kan sudah bular ya matanya ya, sudah kabur. Iki sopo sih, iki baunya kayak bau Yakub, tapi kok tangannya berbulu, dan akhirnya berkat itu tercurah kepada Yakub. Nah saudaraku, Yakub punya sejarah yang kelam. Tetapi ketika Tuhan sudah panggil dia sebagai keturunan Abraham, Tuhan itu tetap pegang janjinya. Jadi membuat Yakub spesial. Walaupun dia punya sejarah yang kelam,
Tetapi Allah tidak tinggal diam. Ini PR buat kamu Yakub. Ketika Yakub keluar dari rumahnya karena diancam dibunuh oleh Esau, nah saat itu dia pergi merantau, yang akhirnya dia berhasil punya anak, istri, kambing, domba, dan keturunan Yakub disebut bangsa Israel. Saat itu Tuhan bilang, balik kamu, pulang kamu ke negerimu. Nah disitulah Yakub ketakutan. Aku punya PR dengan Esau. Aku sudah merebut hak kesulungan sampai dia ketakutan. Kemudian dia bergumul, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjumpai Yakub. Tuhan memperlihatkan diri sebagai seseorang, ya, sebagai orang yang dilihat oleh Yakub. Dan saat itu Yakub bergumul dengan orang itu sampai fajar menyingsing, dan Yakub tidak terkalahkan. Kemudian dia berkata, fajar menyingsing, orang itu, Allah yang menampakkan diri sebagai manusia itu mau pergi, tapi Yakub bilang, jangan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Coba kita baca Kejadian 32 ayat 26 sampai 29. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Amin. Ketika Daud bergumul dengan Allah, ya, dan dia minta diberkati Tuhan, karena dia sedang dalam ketakutan dan menyelesaikan masalah dengan Esau ini loh, berat sekali. Pernah kita mengalami hal ini? Ketika kita punya salah, gengsi dong untuk minta maaf, gitu ya. Nah ini yang dialami oleh Yakub, tapi Tuhan bilang beresi, kamu harus ketemu Esau, kamu harus kembali. Nah ternyata ketika Yakub dalam ketakutan itu, dia minta diberkati oleh Allah. Dan sekarang Tuhan berkata, sekarang Tuhan tanya, namamu siapa? Namaku Yakub. Yakub itu artinya penipu. Nah namaku Yakub, kenapa? Dan Tuhan bilang, sekarang namamu saya ganti Israel. Yakub diubah nama oleh Tuhan sendiri menjadi Israel. Israel itu artinya Allah pemenang, ya. Allah yang menang, Allah yang akan menang, ya. Jangan coba-coba melawan Allah, ya. Kalau kita melawan Allah itu sama dengan kita menendang galah rangsang, kata Rasul Paulus, ya. Galah rangsang itu apa? Bola-bola berduri, bola-bola besi berduri. Kalau kita nendang itu kaki kita yang hancur, ya. Jangan coba-coba melawan Allah, ya. Nah Tuhan bilang, namamu sekarang bukan Yakub, tapi Israel. Penggantian nama ini merupakan perjanjian Allah kepada Yakub. Yakub dibarui, ya. Perjanjian Allah kepada Yakub dan keturunannya. Namamu bukan Yakub, tapi Israel. Dari sinilah Tuhan pegang janjinya. Tuhan membuat Yakub spesial. Walaupun dia punya sejarah yang kelam, tapi Tuhan membuat Yakub spesial. Saudaraku, kalau kita renungkan siapa kita di hadapan Allah, kita bukan apa-apa. Jangan ada sesuatu ketika kita berhasil, ketika kita mencapai titik kesuksesan dan kita merasa aku sudah. Ada orang sudah lulus S2, kemudian diingatkan sama orang-orang yang baru S1. Aku ini S2 loh. Saudaraku, apakah kita seperti itu? Kita membanggakan diri kita? Tentu tidak. Kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan.
Kayak Yakub itu loh, ya. Kayak Yakub ini. Kita bukan apa-apa. Coba kalau kita melihat sejarah kelahiran kita, kita melihat langkah-langkah kita waktu dulu, itu memalukan di hadapan Allah. Tetapi ketika Allah sudah memanggil kita di dalam Yesus Kristus, percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus, yang dilihat Allah itu adalah pengorbanan Yesus yang sangat berharga dan membuat saudara dan saya berharga di mata Allah, bahkan mulia. Wah, luar biasa. Engkau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Aku rela bangsa-bangsa lain mati, terbunuh, bahkan malaikat sendiri membunuh tentara Asyur demi Hizkia. Haleluya. Nah, saudaraku, itulah spesialnya Yakub. Dan siapa Yakub? Saudara dan saya, orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Tuhan berjanji membuat saudara spesial di mata Allah. Sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan Tuhan terhadap orang-orang yang spesial? Kita akan melihat, ya. Orang spesialnya Tuhan itu sebagai umat Israel. Saudara juga menjadi umat tebusan Tuhan, bangsa Israel rohani. Yang pertama kita membaca pasal 43 ayat 1 Yesaya, silakan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Engkau ini kepunyaanku. Jadi ketika bangsa Israel dalam zaman Yesaya ini dalam pembuangan ke Babel, saudaraku, mereka itu merasa aduh menderita. Nah, Yesaya mengingatkan kembali, jangan takut Yakub, Israel, turunan Yakub, jangan takut, Aku ini sudah menebus engkau. Jadi orang-orang yang sudah ditebus menjadi umat kepunyaan Allah, firman Tuhan menekankan gak perlu takut. Aku sudah memanggil engkau dengan namamu. Haleluya. Karena Allah kenal. Kalau gak kenal kan cuma halo, siapa sih namanya, lupa. Tapi kalau kenal, disebut namanya oleh Allah. Saudara dan saya ini spesial. Dan ketika menghadapi penderitaan orang-orang Israel, Tuhan Yesaya mengingatkan kembali. Firman Tuhan itu berkata, jangan takut. Aku yang membentuk engkau, ya, hei Yakub. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Saudara dan saya, kita sudah percaya, bahkan sudah dibaptis. Saudara dan saya adalah milik Allah. Sudah ditebus oleh darahnya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara punya stempel Roh Kudus dalam hidupmu, spesial di mata Allah. Aku yang memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi Yesaya mengingatkan, ojo wedi, jangan takut, karena engkau ini spesial. Nah, Tuhan mengingatkan ketika orang Israel dalam penderitaan, dalam pembuangan ke Babel, Tuhan meneguhkan tentang janji penebusan, janji kepemilikan. Mari saudaraku, kita sadar, ya. Tadi saya katakan, orang yang punya Allah bukan berarti tanpa masalah. Tidak. Tetapi ini loh yang harus kita ingat, kita ini milik Allah. Kalau kita ada di tangan Allah, kita milik Allah. Apakah Allah akan tinggal diam ketika kita mengalami masalah? Seperti Hizkia tadi, mengalami persoalan, ada tantangan yang berat dari kerajaan yang besar. Dan Allah
yang bertindak. Gak usah wedi, gak usah takut. Dengan sekejap semalam 185.000 orang meninggal. Saudaraku, Allah yang membela, Allah merelakan 185.000 itu lepas, mati, binasa, karena Allah membuat orang Israel spesial. Yang kedua, apa yang dilakukan Allah terhadap orang yang spesial? Yang pertama, dia meneguhkan janji kepemilikannya, janji penebusan itu kekal. Kalau Allah sudah berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari, ya. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Orang-orang milik Allah bisa saja harus menghadapi arus sungai, bisa saja harus menghadapi api, pencobaan. Bukan berarti terhindar dari semua itu. Bahkan ayat ini mengatakan, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Jadi ada saatnya orang milik Allah, orang ketebusan Allah itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, pencobaan, penderitaan yang tidak dinyana-nyana, tidak disangka-sangka itu datang. Dan Tuhan janji, aku menyertai engkau. Kalau engkau mengarungi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Ya, bukan kita hindari, hadapi. Haleluya. Karena Tuhan yang memegang kita, dia membuat kita bisa melewati arus-arus sungai itu, tidak menghanyutkan kita. Haleluya. Pegang. Janji Tuhan itu dipegang oleh Allah. Sebab itu saudaraku, kalau saudara dan saya ada di dalam Yesus, kita tinggal di dalam Yesus, kita ditebus oleh Yesus, kita menjadi kepunyaan Allah, dia tidak akan tinggal dia, ya. Bisa saja semua itu terjadi, tapi Allah yang membuat kita mampu. Jadi janji Tuhan terhadap orang yang spesial, apa yang dia lakukan? Dia berjanji, aku menyertai engkau. Haleluya. Lu kalau Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang membentuk kita, yang menciptakan kita, dia yang menyertai kita, apa sih yang harus kita takutkan? Iya kan? Kalau ada manusia-manusia lain, orang-orang lain, bangsa-bangsa yang besar-besar ingin merobohkan Israel, ingin menghancurkan Israel, Allah tidak tinggal diam, ya. Allah yang memegang Israel. Haleluya. Puji Tuhan. Ini loh janji Allah. Yang pertama dia lakukan, dia mengingatkan kepada Israel janji penyertaannya. Janji penyertaan ini luar biasa. Saya pribadi merasakan penyertaan Tuhan luar biasa. Tanpa saya minta, tanpa saya memohon, dan ternyata dia terus pegang hidup saya pribadi. Dan saya berdoa supaya saudara juga punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini yang membuat kita bisa bertumbuh, gitu ya. Jadi kapan orang-orang percaya bisa bertumbuh? Kalau dia punya pengenalan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, di situ orang akan bisa bertumbuh, puji Tuhan, ya. Nah, yang ketiga, apa yang dilakukan Allah terhadap orang yang spesial di mata Allah? Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ya, ini yang minggu lalu saya janjikan untuk saya jelaskan, ya. Aku menebus engkau dengan Mesir. Apa ini itu ya? Nah, saudaraku, kita melihat ketika orang Israel diperbudak oleh bangsa Mesir,
begitu kuatnya orang Mesir, orang Israel sangat lemah. Tetapi oleh penyertaan Tuhan, oleh kuasa Tuhan, Israel tidak terkejar oleh Mesir. Dan ketika jalan buntu, ya, jalan buntu di depan ada laut, di belakang tentara Mesir yang pakai kuda kereta, sementara orang Israel cuma berjalan kaki. Wes nggak seimbang, ya, kekuatannya nggak seimbang. Tetapi punya Allah yang besar, yang membuat laut itu bisa terbelah dan orang Israel bisa berjalan. Ketika orang Mesir mau mendekati, sudah hampir dekat menangkap orang-orang Israel yang mau dibawa balik untuk menjadi budak, ternyata Allah berdiri di tengah-tengah antara Mesir dan Israel, membuat tiang awan, ya. Kalau menghadap ke Mesir, awan itu gelap membutakan orang Mesir. Menghadap ke Israel, awan itu terang, sehingga membuat mereka dengan pelan-pelan bisa menyeberang. Setelah menyeberang, awan itu dibuka dan orang Mesir masuk ke dalam laut, dan dengan mudahnya Allah menutup laut. Aku menebus engkau dengan Mesir. Allah lebih merelakan orang-orang Mesir itu tenggelam dalam laut dan membebaskan orang Israel. Ini loh pekerjaan Allah terhadap orang-orang yang spesial di mata Allah. Jadi mari kita sadar bahwa saudara dan saya ini spesial. Jangan lagi saudara melakukan hal-hal yang mencemarkan nama Tuhan. Saudara dan saya dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tapi untuk memuliakan Allah. Haleluya. Aku menebus engkau dengan Mesir. Aku memberikan Ethiopia dan Seba kepadamu. Apa ini? Ethiopia itu sebuah negara yang kaya. Penduduknya tinggi, jangkung, dan mereka punya kekuatan. Bukan cuma punya kekuatan, tapi punya kekayaan. Coba kita baca Yesaya 18 ayat 7. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Iya. Yesaya mengingatkan, pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap. Saudara tahu orang Ethiopia mengkilapnya mengkilapnya tuh hitam mulus gitu ya. Jangkung hitam mulus, ini orang Ethiopia. Nah, jangkung berkulit mengkilap dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh. Maksudnya ditakuti dari seluruh dunia. Orang-orang yang dekat itu juga takut, orang-orang yang jauh pun juga takut. Lah, bangsa Ethiopia ini diberikan. Satu saat Daud dikejar orang, dimusuhi orang, dan orang Ethiopia, ada seorang Ethiopia yang ditinggalkan oleh musuh-musuhnya Daud, dan kemudian dia minta suaka kepada Daud, dan Daud diberikan orang Ethiopia ini menjadi petunjuk untuk bisa mengejar musuh. Saudaraku, Tuhan memberikan Ethiopia, orang yang kaya, kuat, punya kekuatan yang kuat, disebutkan di situ kaum yang ditakuti jauh dan dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim. Saudara tahu lalim ya, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam. Mereka diberikan, kekayaannya dikirim, dipersembahkan kepada Tuhan di Gunung Sion. Lah kalau Seba ini siapa? Ya, Seba ini juga satu negeri yang kaya.
Ketika Ratu Negeri Seba ini mendengar, ada ayatnya tapi saya tidak tulis ya, saudara bisa pelajari di rumah. Nah, Ratu Negeri Seba ketika mendengar hikmatnya Salomo, kekayaannya Salomo, kebesarannya Salomo, penasaran. Ratu Negeri Seba ini penasaran dan dia datang kepada Salomo dengan membawa banyak sekali persembahan-persembahan kepada Salomo. Saudaraku, luar biasanya Tuhan yang membuat Israel, keturunan Israel, Daud sampai Salomo, orang-orang Israel ini spesial. Sampai bangsa-bangsa lain mempersembahkan korban untuk orang Israel. Haleluya. Saudaraku, mungkin kita bertanya, katanya aku spesial, kok aku gak bisa kaya? Katanya aku spesial, kenapa aku gak punya mobil seperti orang lain? Kenapa aku dari dulu seperti ini? Saudaraku, berkat itu sudah ditakar oleh Allah. Dan janji penyertaan Tuhan itu yang membuat kita mampu melewati kesukaran demi kesukaran. Dan kalau Tuhan berjanji kepada Israel, aku menebus engkau dengan Mesir, aku memberikan Ethiopia dan Seba kepadamu. Mungkin aku kok gak kaya orang Yakub ya, aku kok gak kaya Israel ya. Tuhan lebih besar dari segala perkara. Karena ketika saudara dipanggil, saudara ditebus, saudara menjadi milik Allah, tujuannya bukan untuk menikmati kekayaan di dunia, tapi tujuannya sampai ke akhir kita punya hidup yang kekal. Ini tujuannya. Ketika Tuhan memberikan berkat kepada seseorang, karena Tuhan tahu dia mampu diberkati oleh Tuhan dan dia bisa dipakai oleh Tuhan melalui berkatnya. Dan ketika kita diberkati hanya pas-pasan, syukuri. Mungkin tubuh kita sudah melemah, sakit-sakit datang kepada kita, syukuri. Karena melewati sakit, penderitaan atau hidup pas-pasan, itu pun kita bisa melewati hari demi hari. Haleluya. Kita umat kesayangan Tuhan. Ini loh, sudah cukup. Haleluya. Dulu saya bawa anak saya waktu masih kecil, saya tinggal ngetik buku nyanyian itu ya, buku nyanyian Pujian Bagi Raja itu di kota di Purwokerto. Nah, saudaraku, anak saya dimong bapaknya, dijak main ke rumah orang yang rumahnya bagus, ada mainannya, ada tamannya, tapi tetap dia nangis, ibu. Dia lebih bahagia dengan orang tuanya yang hidup dalam pas-pasan daripada dia melihat, menikmati diselimur dengan hal-hal yang seperti itu, gak suka. Bagaimana dengan kita? Kalau dunia memberikan kepada kita fasilitas yang cukup mampu, kita senang? Pasti senang. Tapi ada hal yang Tuhan berikan yang tidak sebanding dengan dunia, hidup yang kekal. Sebab itu jangan terkecoh dengan kekayaan dunia ini, sehingga kita merasa minder, aku gak punya apa-apa, aku miskin, aku lemah, aku kuat. Tidak, saudara kuat, saudara spesial di mata Allah. Sebab itu perlu kita bersyukur setiap saat. Haleluya. Mungkin satu saat Tuhan menjadikan kita sukses, satu saat membuat kita jatuh. Sedemikian itu pun jangan sampai kita patah semangat. Dalam keadaan jatuh pun Tuhan membuat kita spesial. Tuhan tetap memandang kita sebagai umat yang spesial. Haleluya. Jangan takut, katanya firman Tuhan kepada Yesaya. Jangan takut hai Yakub, aku yang menyertai engkau. Apabila kamu menerusi arus-arus sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Melewati api, engkau tidak hangus. Haleluya. Karena kita spesial, engkau berharga di mataku. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku,
Biarlah firman Tuhan saat ini boleh menggugah kita, jangan bersungut-sungut. Kita baca dari 1 Tesalonika 4 ayat 7. Kita tahu panggilan kita. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Itu. Sadarlah panggilan kita. Bukan untuk menjadi orang kaya di dunia ini, bukan. Allah tidak pernah menjanjikan itu. Tapi Allah menjanjikan penyertaannya. Dan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan perkara yang cemar, tetapi apa yang kudus. Ini panggilan Allah. Mari kita ingat. Karena saudara spesial. Dari mana kita menjadi spesial? Karena pengorbanan Tuhan. Allah melihat saudara karena ada Yesus. Karena kita tinggal di dalam Yesus. Yesus yang sudah berkorban. Itu yang spesial di mata Allah. Kalau dulu kita keturunan Adam, Allah melihat saudara dan saya adalah orang-orang yang patut dihukum. Tapi ketika kita tinggal di dalam Yesus, pengorbanan Yesus membuat saudara dan saya spesial di hadapan Allah, berharga di mata Allah. Haleluya. Dan mari kita tahu panggilan kita. Kita dipanggil bukan untuk melakukan hal yang cemar, tetapi hal yang kudus. Mari masukkan dalam pikiran kita, aku orang kudus. Dan ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita pikir aku orang kudus. Aku bukan orang-orang yang harus melakukan yang cemar, trik-trik jahat, tidak. Tetapi aku orang kudus. Puji Tuhan. Orang kudus itu akan semakin dikuduskan, semakin peka dengan dosa-dosa. Selembar benang dosa pun akan membuat kita peka, ini enggak boleh. Ini enggak boleh nempel ya. Dan setiap hari kita siap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menghaturkan diri ini di hadapan Allah. Ini loh aku Tuhan. Aku yang enggak berdaya, aku yang enggak punya apa-apa. Biarlah hari ini berguna untuk kemuliaan nama. Haleluya. Mari kita sadar ya Bapak Ibu. Setelah kita pulang kita ingat bahwa saudara itu berharga di mata Allah. Mulia. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama.